Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Tema kali ini saya mohon maaf tidak membahas tentang ilmu pengetahuan atau kesadaran atau hal yang semacam itu. Tema ini adalah cukup panas dan saya pikir saya butuh bantuan Baraya untuk beberapa hal kecil. Jadi kemarin jam 9 pagi tanggal 21 Juni 2023 di Harian Pikiran Rakyat, saya mendapati sebuah berita bahwa guru gembul disomasi dan wajib minta maaf dalam kurun 3 kali 24 jam karena dianggap telah melecehkan guru. Saya melecehkan guru gimana ya? Sebenarnya kan saya juga sebenarnya guru. Jadi kalau saya melecehkan guru, saya berarti melecehkan diri saya sendiri. Kan nggak puas kalau melecehkan diri sendiri. Tapi saya kemudian baca beritanya. Ada seorang yang dijuluki AA Maung yang menuntut saya minta maaf pada seluruh guru di Indonesia melalui media massa dan media sosial karena merendahkan martabat guru. Jika permintaan maaf dan klarifikasi tidak dituruti, maka akan menempuh jalur hukum. Begitu. Ternyata sumber dari tuntutan ini adalah beliau melihat potongan, potongan video saya di Instagram, di mana saya menyebut bahwa kenapa gaji guru kecil karena tidak memiliki kompetensi. Itu potongan videonya seperti itu. Lalu tulisan di koran itu diakhiri dengan kalimat, jika dalam 3 hari usai somasi terbuka ini tidak ada tanggapan, saya akan melaporkan guru gembul ke polisi. Saya nanya manajer saya, apa saya disomasi? Tolong dicek ada nggak surat saya ke sini. Di email tidak ada, di IG tidak ada, di WA juga tidak ada, di mana-mana tidak ada. Loh, saya disomasi tapi tidak ada beritanya ke saya, gimana ceritanya? Kan kalau somasi itu ada surat ke saya gitu ya. Ya kan, somasi itu adalah hak untuk setiap orang di Indonesia atau di seluruh dunia, bahkan secara hukum, secara konstitusi, kalau misalkan dia merasa keberatan atas satu hal. Jadi saya nggak jadi masalah kalau memang disomasi dan kalau memang itu layak. Tapi saya nggak dapat surat somasinya itu. Jadi gimana saya mau minta maaf kalau somasinya tidak ada? Kan saya juga nggak tahu apa yang harus saya minta maafi gitu. Nah, setelah dicari-cari tidak ada. Saya nanya ke sini juga memang tidak ada. Tapi akhirnya ada satu orang yang mengatakan bahwa ternyata somasinya itu belum ada, baru rencana dan baru lagi ngumpulin massa gitu. Ceritanya seperti itu. Saya nanya, kalau memang somasinya belum ada, baru direncanakan, draftnya baru dibuat dan lagi ngumpulin petisi, lalu bagaimana ceritanya jam 9 pagi tanggal 21 Juni itu sudah ada somasi di media massa? Ini saya mohon maaf ya, saya nggak keberatan kalau memang harus minta maaf kalau saya salah, tentu saja. Tapi kalau saya harus minta maaf atas sebuah somasi di mana somasi itu belum disampaikan kepada saya dan memang baru berupa draft, belum disampaikan kemana-mana kecuali sudah ada di media sosial dan media massa, saya pikir ini ya saya agak bingung, agak risau tentang hal ini gitu ya. Kemudian lanjutannya itu adalah bahwa ternyata draft somasi itu baru dibuat, kemudian ada sebuah grup yang mengajak supaya guru-guru di Indonesia bikin petisi untuk menolak guru gembul atau untuk mensomasi guru gembul. Petisi itu sejauh ketika video ini dibuat, ya sekarang malam-malam ya, bulan 6 tanggal 21 2023, itu baru ada 13 orang yang menandatangani petisi itu. Ya tentu saja angkanya bisa bertambah besar karena ternyata saya lihat ada orang yang menyebarkan berita tidak benar gitu, atau ya mungkin juga masuk ke dalam kategori fitnah gitu. Jadi ada yang memprovokasi, misalkan saya disebut dipecat dari sekolah anu, padahal sebenarnya saya tidak dipecat, saya mengundurkan diri gitu, dan karena alasan-alasan yang etis itu sebenarnya, dan lain sebagainya, saya bermasalah dalam mengajar dan sebagainya. Itu ada banyak cerita-cerita yang semacam itu yang disampaikan kepada guru-guru agar guru-guru itu membuat petisi buat saya. Ya kemudian saya kan tentu saja nyari-nyari gitu ya, siapa ini yang ini, saya minta ya udah kita diskusi aja, kita diskusi terbuka. Saya boleh disomasi, silahkan aja. Saya mau minta maaf juga tentu saja saya bersedia minta maaf kalau memang saya salah dan sebagainya, siap. Tapi diskusi terbuka dulu, karena saya mau disomasi sama siapa saya nggak tahu, kenapa saya juga nggak tahu, suratnya juga belum tahu, kan ayo diskusi juga dulu. Tetapi kemudian ada jawaban, yaitu mereka itu gak mau diskusi terbuka dulu, gak mau diskusi publik dulu sebelum saya minta maaf.
Ya kan balik lagi. Jadi gimana saya mau minta maaf, diajak diskusi juga nggak mau, suratnya juga belum datang, dan ya akhirnya saya bingung kan dalam pikiran saya gitu ya, dalam pikiran saya kalau misalkan saya dituntut, ya saya ditanya dulu, tabayun dulu, ngobrol dulu. Kalau saya ngotot, saya ngeyel, nah baru ada tuntutan, kan begitu. Nah ini tuntutannya sudah dilayangkan, tapi saya ngajak ngobrolnya tidak mau, diskusinya tidak mau, surat somasinya belum sampai ke saya. Mohon para ahli hukum, kalau misalkan ada di antara Baraya, para ahli hukum yang berhubungan dengan hal semacam ini dan mengerti hal semacam itu, tolong beri pencerahan di kolom komentar apa yang harus saya lakukan untuk itu. Kalau saya harus minta maaf untuk soal apa gitu. Kalau somasinya mana, suratnya mana, sampai detik ini belum ada. Katanya tulisannya itu adalah baru berupa draft dan baru rencana dan belum akan disampaikan. Baru nyari-nyari masa untuk petisi itu gitu. Ya, apa boleh buat, karena surat somasinya belum ada, jadi saya tidak tahu apa yang menjadi masalahnya. Maka saya baca di komentar pikiran rakyat itu, di tulisan pikiran rakyat itu. Jadi pikiran rakyat itu mencuplik kurang lebih seperti ini. Ada potongan video, cuplikan video yang diunggah. Jadi di akun Instagram Teguh XD, memantik emosi para guru. Jadi ternyata yang menjadi masalah itu adalah potongan video saya yang dianggap memicu kemarahan para guru di akun yang tadi itu. Potongannya itu adalah kenapa guru dibayar murah karena tidak memiliki kompetensi. Itu pernyataan saya. Memang itu pernyataan itu waktu saya ada dalam sebuah acara talk show di BTV, televisi nasional, dalam acara talk show dan IKUP gitu, ada reunian pada waktu itu. Begitu. Nah, sebenarnya kalau saya misalkan mau harus klarifikasi, potongan video itu benar-benar potongan. Video panjangnya adalah saya katakan seperti ini. Kenapa guru di Indonesia dibayar murah? Karena tidak memiliki kompetensi. Kenapa tidak memiliki kompetensi? Karena tidak dibekali atau tidak dilatih untuk memiliki kompetensi. Itu pernyataan saya yang lebih lengkap. Belum seluruhnya, kita belum bicara konteks, baru seluruhnya. Jadi maksud saya dalam pernyataan itu adalah bahwa saya sama sekali tidak merendahkan guru, tidak menghujat guru, tidak mengkritik guru, tidak menistakan guru. Saya mengkritik penyelenggara pendidikan di Indonesia yang tidak membekali guru-guru di Indonesia dengan kompetensinya. Jadi saya katakan, kenapa guru di Indonesia digaji murah? Itu realitas kan, guru digaji murah di Indonesia itu realitas. Ada pertanyaan seperti itu. Kemudian saya jawab, karena tidak memiliki kompetensi. Kenapa tidak memiliki kompetensi? Bukan salah guru, karena ada penyelenggara negara, penyelenggara pendidikan dari negara yang tidak memberikan kompetensi kepada guru. Jadi pernyataannya sebenarnya adalah seperti itu. Jadi sama sekali tidak merendahkan guru, justru saya membela guru. Ada banyak pertanyaan seputar kenapa gaji guru di Indonesia rendah, kemudian saya jawabnya seperti itu. Gitu. Nah, jadi siapa yang saya kritik? Ya tentu saja adalah penyelenggara pendidikan. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan. Nah, uniknya adalah yang saya kritik adalah Kementerian Pendidikan dalam hal ini, penyelenggara pendidikan. Tapi Kementerian Pendidikan justru malah baik-baik saja sama saya. Dalam minggu ini, jadwal saya adalah saya bolak-balik datang Bandung, Jakarta untuk acara-acara Kementerian Pendidikan. Kemarin misalkan ada pelatihan BIMTEK untuk guru-guru se-Indonesia, itu diantaranya adalah Kominfo dan Kementerian Pendidikan itu kolaborasi. Diantaranya adalah saya ada di situ sebagai instruktur atau sebagai pembicara di sana. Terus nanti juga akan ada pembicara. Jadi maksud saya adalah saya mengkritik Kementerian Pendidikan dan mereka terbuka aja, biasa-biasa aja. Kritik itu adalah sesuatu yang wajar, bagian dari dinamika demokrasi dan tukar-tukaran ide, tukar-tukaran pendapat. Kenapa saya mengkritik kementeriannya baik-baik saja, sedangkan guru yang saya bela di situ malah marah, atau guru diarahkan agar marah pada saya dengan cerita-cerita atau dengan narasi-narasi yang tidak terkonfirmasi. Ya mohon dikonfirmasi ya. Jelas di sini ada sebuah kesalahpahaman. Jelas ada kesalahpahaman. Karena ada kesalahpahaman, maka ayo kita diskusi. Tapi kenapa malah saya ajakan saya untuk diskusi publik, diskusi terbuka, ya kita terbuka aja, ngobrol-ngobrol, silaturahim, tabayun kayak gitu. Itu malah ditolak sebelum saya minta maaf. Ya tapi saya minta maafnya karena apa? Kan somasinya belum ada. Nah ini jadi muter-muter di situ gitu. Tapi beritanya sudah disampaikan di media sosial, di media massa. Tapi kalau misalkan ya pernyataan saya dianggap jahat, dianggap merendahkan guru karena saya mengatakan bahwa guru tidak memiliki kompetensi dan
atau guru tidak berkompetensi, dan kemudian saya katakan bahwa guru tidak berkompetensi karena tidak diajarkan atau tidak dilatih untuk memiliki kompetensi, maka saya katakan seperti ini referensi saya. Jadi kalau saya ngomong tuh, insya Allah ada referensinya ya. Saya cantumkan referensinya, cek sendiri langsung ya. Nomor 1, Jakarta Post Maret tahun 2015 menyebut rendahnya pendidikan di Indonesia karena gurunya tidak berkompeten. Dan kenapa guru tidak berkompeten? Karena mereka tidak dibekali instrumen untuk berkembang. Jadi, apa yang saya katakan? Guru digaji murah karena tidak berkompeten. Kenapa tidak berkompeten? Karena tidak dilatih untuk berkompeten. Referensinya mana? Jakarta Post Maret 2015. Saya ulang lagi, saya mohon maaf. Rendahnya pendidikan di Indonesia karena gurunya tidak berkompeten. Dan kenapa guru tidak berkompeten? Karena mereka tidak dibekali dengan instrumen untuk berkembang. Cek langsung sumbernya. Jadi kalau misalkan saya dikritik atau saya dituntut, disomasi gara-gara pernyataan itu, maka pernyataan itu ada referensinya. Referensinya itu dari Jakarta Post itu. Dan kalau misalkan masih dianggap kurang, saya punya puluhan referensi untuk menguatkan itu. Jadi misalkan Rais Meru, Juli tahun 2019 menyebut guru SD di Indonesia kompetensinya di bawah standar. Dan cara pemerintah menanganinya salah. Nah, lagi kan, jadi kompetensi guru dianggapnya rendah atau tidak sesuai dengan kompetensi atau di bawah standar kompetensi atau tidak berkompeten, sama kan semuanya ya. Nah, itu realitasnya. Kemudian terjadi kenapa seperti itu? Karena pemerintah menanganinya secara salah. Cek sumbernya langsung. Jadi pernyataan saya itu adalah pernyataan yang didasarkan pada penelitian atau fakta atau data yang jauh-jauh hari sebelumnya sudah dipublikasikan. Kemudian Magdalene Oktober tahun 2020 menyebutkan dalam judulnya langsung, mengapa kualitas guru di Indonesia rendah. Ketika Magdalene menyebut kenapa kualitas guru di Indonesia rendah, bukan berarti melecehkan guru. Tapi ini adalah kritik bersama agar kita bisa membangun kenapa tiba-tiba jadi disomasi dan kenapa somasinya juga ke saya. Lanjut lagi ya. Pikiran Rakyat Agustus 2019 menyebut 70% guru di Indonesia tidak berkompeten. Itu didasarkan pada hasil UKG. Tapi sekali lagi, Pikiran Rakyat Agustus 2019 menyebut 70% guru di Indonesia tidak berkompeten. Pikiran Rakyat sama sekali tidak menghujat, menjelekan, menistakan atau merendahkan profesi guru. Tapi ini adalah data fakta yang harus sama-sama kita perbaiki. Ya kan gitu. Lanjut. UIN Jakarta September 2018 menyebut kelemahan siswa di Indonesia karena kompetensi guru rendah. Oke, kompetensi guru rendah dan itu menyebabkan kelemahan siswa di Indonesia. Itu UIN Jakarta September 2018. Kemudian Republika April 2019 menyebut rendahnya kompetensi guru menjadi masalah pendidikan di Indonesia. Oke, itu berarti fakta atau setidaknya itu yang pernah disampaikan. Lanjut, JPN 2019 menyebut mayoritas guru di Indonesia tidak berkompeten. Ini penyebabnya titik-titik dijelasin apa saja penyebabnya. Jadi saya ditanya guru di Indonesia tidak berkompeten. Apa penyebabnya? Saya jelaskan karena tidak diajarkan, kan begitu. Nah, kalau ini ada jawaban yang lain, tapi yang jelas mayoritas guru di Indonesia tidak berkompeten menurut JPN tahun 2019. Kemudian Detik News, udah tahu ya, November tahun 2017, judulnya mengkritisi kompetensi guru. Menyebut di dalamnya itu, pendidikan kita buruk bukan karena kurikulum dan fasilitas, tapi karena rendahnya kompetensi guru. Silakan langsung dicek. Detik News November 2017. Judulnya mengkritisi kompetensi guru. Oke, lanjut lagi. Nomor ke-8, referensi ke-8 saya. Indonesiana, kenali 4 penyebab rendahnya kompetensi guru. Kemudian nomor 9, Tempo 2012, hasil uji kompetensi guru jauh dari standar. Jadi kompetensi guru jauh dari standar artinya di bawah standar, artinya tidak memenuhi standar kompetensi. Kalau tidak memenuhi standar kompetensi ya disebutnya tidak berkompeten atau tidak memiliki kompetensi. Iya kan? Oke, nomor 10. Jawa Post 2021. Kemendikbudristek ungkap rata-rata skor kompetensi guru 50,64 poin. Artinya kompetensi guru untuk bisa menjadi kompeten itu kan seharusnya KKM, ya katakanlah 80 atau 70 begitulah ya. Nah, tapi Kemendikbudristek
ungkap rata-rata skor kompetensi guru itu 50,64%, jadi di bawah standar. Nah, jadi kalau, kan saya nggak tahu kenapa saya disomasi ya, karena suratnya juga belum ada gitu, tapi saya dipaksa harus menyatakan maaf dalam 3 hari. Tapi ya nggak apa-apa lah, berarti saya hanya baca dari media Pikiran Rakyat itu. Media Pikiran Rakyat itu menyebut bahwa yang dipermasalahkan itu adalah kalimat saya ketika saya menyebut bahwa guru di Indonesia tidak berkompeten karena tidak dilatih untuk memiliki kompetensi. Begitu. Sumber referensinya ada jelas 10 biji, dan itu didasarkan pada data-data. Jadi sekali lagi saya menekankan, saya guru, jadi mustahil saya menghina profesi guru, yang berarti juga menghina saya sendiri. Pada waktu itu ceritanya adalah di depan para profesor penyelenggara pendidikan. Jadi saya kalau kritik itu langsung pada orangnya gitu. Sebelumnya saya pernah langsung berbicara dengan rektor yang menangani masalah pendidikan di Indonesia, dan beliau diam-diam saja, baik-baik saja, biasa-biasa saja. Kemudian saya katakan juga di situ, itu saya dihadapkan itu pada profesor yang langsung, dan mereka diam-diam saja, tidak jadi masalah. Saya nggak tahu ke belakangnya bagaimana, tapi pada waktu itu mereka baik-baik saja, tidak ada komplain, tidak ada apapun di situ pada waktu itu. Nah, saya katakan bahwa kompetensi guru di Indonesia itu sangat rendah. Kenapa rendah? Karena guru-guru itu tidak diajarkan untuk memiliki kompetensi. Kenapa guru-guru tidak memiliki kompetensi? Kenapa tidak diajarkan? Maksudnya apa tidak diajarkan? Karena guru-guru di Indonesia itu kalau ada in-house training, kalau kuliah, kalau apa, kebanyakan porsi pendidikannya itu adalah gimana caranya bikin administrasi. Itu poin di video lengkapnya ya, di video lengkapnya, bukan di potongan videonya. Nah, jadi guru, apakah guru diajarkan tentang psikologi pendidikan? Karena itu kan yang lebih penting. Itu sedikit, saya katakan sedikit porsinya psikologi pendidikan dalam kependidikan guru. Guru-guru apakah diajarkan tentang misalkan materi-materi tentang patologi sosial, misalkan, atau patologi pribadi gitu. Itu saya sampaikan. Kenapa guru-guru tidak diajarkan tentang bagaimana cara berkomunikasi, menyampaikan pesan? Kan guru-guru akhirnya dibully. Kalau misalkan Baraya lihat media-media asing, termasuk juga yang tadi saya sebutkan, itu kan mengolok-olok guru dalam artian gitu. Kalau misalkan itu harus dipahami sebagai olok-olokan gitu, itu kan, oh, kenapa kompetensi guru rendah? Nah, saya jelaskan, saya bela guru-guru itu, saya bela bahwa kalau kompetensi guru memang rendah dan dianggap rendah, saya akui itu memang rendah karena banyak datanya, banyak kriteria yang memang masuk ke situ, maka saya jelaskan itu bukan salah guru, tetapi guru tidak diajarkan untuk memiliki kompetensinya. Dan kalaupun ini masih dipermasalahkan pernyataan saya ini, maka Jakarta Post Maret 2015 dan Rais Meru Juli 2019 juga menyebutkan hal yang sama. Ya, sekali lagi saya sangat bersedia untuk minta maaf kalau saya salah, dan kalau misalkan mau diskusi, hayu diskusi. Saya sebaiknya kan malah diskusi, senang kalau misalkan diskusi itu kan, tabayun, ngobrol apa, ya hayu, malah seneng gitu kan, saya membuka diri. Kemarin misalkan ada orang yang misalkan ya, ada Pak Jambi itu, saya sangat menghormati beliau, karena apa? Beliau berbeda pendapat dan mengkritik saya dan agak marah pada saya ketika saya mengatakan bank syariah itu berdosa. Saya kan pernah menyatakan seperti itu, dan beliau langsung datang ke saya, ngajak ngobrol untuk tabayun gitu. Nah, ini tabayunnya enggak, apa-apanya enggak, diajak diskusi juga enggak mau, dan mau somasi juga ternyata masih berupa draft, baru perencanaan, tapi tiba-tiba sudah mengirimkan ke Pikiran Rakyat gitu. Jadi saya enggak tahu. Sekali lagi, saya tidak merendahkan guru, tapi kalau saya dianggap merendahkan guru, tunjukkan apanya biar saya tahu saya minta maaf di posisi yang mana gitu. Ya, tapi sekarang lagi kumpul-kumpulin petisi. Jadi apa Baraya juga mau bantu saya untuk bikin petisi? Ya, bercanda Baraya, tapi ya, saya mohon maaf kenapa saya harus bikin video ini. Kenapa tidak juga tabayun gitu? Ya karena tidak mau dari pihak sananya tidak mau, ada pernyataan tidak mau, kemudian sudah dipublikasikan di media. Maka saya pun harus menyampaikan ini di media. Sekali lagi saya mohon maaf atas kegaduhan ini, dan saya mohon para ahli hukum atau yang semacam itu untuk memberikan saya pencerahan tentang masalah ini. Apakah saya dalam hal ini salah atau ada salah prosedur atau bagaimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.